Ya, satu lagi pertanyaan saya. Silakan. Ya. Jadi menurut Anda Injil sama Bible itu bukan firman firman Tuhan? Injil firman Allah, Bible adalah pewarta, surat pewarta alias surat kabar. Gimana? Yang kami imani sebagai orang Kristen itu adalah Injil. Injil itu adalah kata yang muncul di Al-Quran. Kristen di luar Indonesia tak kenal apa itu Injil. Yang mereka kenal hanya Evangelion. Yang mereka kenal hanya Bible. Yang mereka kenal hanya Biblos. Apa Biblos itu? Kumpulan kubu-kubu. Manfaatnya Bible untuk Indonesia. Apa manfaatnya Kristen untuk Indonesia? Ada. Satu aja. Kalau ada. Kalau ada, saya nikah lagi besok. Kalau ada manfaatnya Bible, kalau ada manfaatnya kitabnya orang Kristen, kalau ada manfaatnya agama Kristen untuk Nusantara ini, tunjukkan sepotong kalau ada satu. Saya akan menikah lagi besok kalau ada. Tapi saya nggak ada manfaatnya. Oke, boleh saya. Tapi orang-orangnya bermanfaat. Misalnya mereka buka usaha, kemudian ada karyawan-karyawan Islam, atau ada perusahaan Islam, perusahaan negara, ada orang-orang yang beragama Kristen masuk di dalam. Tapi itu tidak dipandang dari agamanya. Tidak dipandang dari agamanya. Boleh saya tanggapi? Maka tak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan manfaat agama Kristen untuk Indonesia, itu tak ada. Silakan. Sekecil-kecilnya agama Kristen. Agama Kristen untuk bangsa ini. Begini, kalau misalnya tidak ada manfaat, berarti kalau orang-orang Muslim yang ada di wilayah Kristen sudah dibunuh semua, brother. Bukan berbicara seperti itu. Ini manfaat agama Anda untuk bangsa ini itu apa? Gak nyambung. Manfaat bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Menciptakan lapangan kerja itu bukan karena faktor agama. Itu tidak membunuh, itu karena bukan faktor sosial. Sudah saling membunuh. Itu saja tidak, sudah fakta. Itu tidak Anda praktekkan aja. Berapa dalil dalam kitab saudara perintah membunuh? Anda tidak mempraktekkan aja. Kenapa Anda tidak mempraktekkan? Karena Anda tidak menjadikan kitab Anda sebagai sandaran dalam hidup Anda. Waktu zaman Israel penjajahan bangsa-bangsa di sekeliling Israel itu berperang, brother. Bukan dalam masa damai. La haula wala quwata illa billah. Ya, mengobrak-abrik tanah Israel itu agama apa? Saya pikir Anda paham. Enggak usah terlalu muluk-muluk, saudara Vera, enggak usah terlalu muluk-muluk. Tunjukkan aja satu manfaat agama Anda untuk negara ini. Manfaatnya tentunya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang guru. Apakah itu tidak ada hubungannya dengan agama? Orang jadi polisi bukan karena agama Kristen dia, bukan. Orang jadi tentara bukan karena dilihat agamanya, bukan. Kalau orang tidak beragama, orang ini dia mencuri, dia mengkorupsi, yang kita tanyakan manfaat agama Anda itu apa untuk bangsa ini? Anda tidak bisa memahami. Ini pertanyaannya nggak dijawab, malah kayak jualan sayur. Anda tidak paham, ya? Anda mau cari fakta apa? Membuktikan orang justru Kristen. Saya minta fakta satu atau sepotong atau secuil setai kuku aja manfaat agama Anda untuk bangsa kita ini apa? Ya buktinya pejuang-pejuang kami juga ada yang Kristen, brother. Samratulangi ada itu bukan karena agamanya yang memerintahkan. Kalau Anda membaca Bible justru memerintahkan untuk menjajah. Anda gimana ini? Lucu. Kalau tidak sanggup turun aja. Lucu juga Anda. Apa manfaat agama Anda untuk bangsa ini? Manfaat agama artinya kalau dikatakan di agamanya itu diajarkan untuk ini. Mana manfaatnya apa? Banyak sekali, brother. Apa? Banyak sekali. Diminta sepotong pun tak ada. Baca. Apa? Di agama kami mengajarkan apa? Saling mengasihi. Coba. Iya, mengasihi. Di agama kami saling menghormati. Menghormati apa pula? Itu pendidikan moral Pancasila, PMP itu. Itu ajaran etika dan moral anak bangsa, bukan dari agama ente. Justru di agama kalian itu mengajarkan bunuh diri. Agama Anda itu apa? Mengasihi. Mengasihi apa? Mengasihi. Siapa yang bom bunuh diri, brother? Ya, buktinya bom bunuh diri dilakukan oleh Muslim. Masya Allah. Manfaat apa itu, brother?
Yang saya tanya, manfaat bom bunuh agamamu diri untuk manfaat bangsa dari ini agama? itu apa? Iya, apakah bom bunuh diri itu manfaat? Bom bunuh bangsamu? diri itu bukan ajaran Islam, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Bunuhlah dirimu, nggak ada. Justru di dalam Al-Quran tak boleh Siapa yang membunuh melakukan satu itu, brother? orang pun, haram Siapa yang hukumnya melakukan membunuh. itu? Di Islam itu haram membunuh. Nah sekarang orang kalian itu datang mewariskan agama penjajah karena perintah Bible. Makanya saya tanya, apa manfaat agama Kristen penyembah dewa ini untuk bangsa ini? Apa? Satu aja kalau ada. Izin Bang Zuma. Silakan Anda tunjukkan. Halo Juma, Silakan. ada manfaatnya Silakan. Juma. Apa? Pabrik kondom? Kalau mau misalnya mau lakukan misi, dibagi-bagi Indomie. Manfaat lumayan. Daripada beli. Apa ya, Pak ya? Cuma. Izin bertanya Bang Yang lain Zuma. lah tapi Juma. Agama Indomie. Masa Udah. gitu? Nggak ada manfaatnya agama kalian itu untuk kami, untuk negara ini nggak ada. Izin bertanya. Adalah lebih baik kalian tutup rumah ibadah menjadi ateis lebih bermanfaat daripada menjadi agama yang tidak ada gunanya untuk negara ini. Izin bertanya. Iya, silakan. Kalau menurut Bang Zuma, Israel ada manfaatnya nggak? Kenapa? Kalau menurut Bang Zuma, negara Israel ada manfaatnya nggak? Negara Israel apa itu? Israel? Apa itu Israel? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu. Coba tak ceritahu lah kalau Bang Zuma. Iya. Tahu gitu. Iya. Tapi saya mau satu lagi, saya mau pertanyaan, nanti saya mau turun lagi nih ke satu pertanyaan. Kenapa hanya yang Anda bahas hanya kitab Injil, Bible, sedangkan kitab-kitab yang agama lain berani nggak Anda membahasnya? Kitab agama lain itu tidak mencuri ajaran Islam. Beda dengan ajaran Anda mencuri ajaran Islam. Beda. Kenapa ajaran Anda mencuri, merampas ajaran Islam? Karena memang dari pewaris agama Anda datang ke Indonesia itu untuk merampas rempah-rempah. Setelah merampas rempah-rempah, merampas ajaran Islam. Namanya juga agama penjajah. Ya kan? Hindu tidak menjajah, Buddha tidak menjajah, yang menjajah itu adalah Kristen melalui bendera Belanda. Nah maka agamanya pun menjajah, merampas ajaran Islam masuk ke dalam Bible. Makanya diskusi kita harus mengacu kepada Bible dan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan kenapa Anda hanya membahas Alkitab saya, karena Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang kalian sembah hanyalah setan yang durhaka. Dan betul Yesus mengatakan Yudas itu adalah setan. Yang disalib itu Yudas. Yang kalian sembah yang disalib. Yang terkutuk mati di atas tiang salib itu Yudas. Berarti kalian penyembah setan. Itu Yesus setan juga. Gimana? Berarti Yesus setan juga. Oh, Yesus itu adalah Nabiullah, Rasulullah. Dia orang suci yang diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikan dia itulah setan. Ya kami sebagai Kristen menyembah Yesus. Oke, kalian salah. Yang kalian sembah itu yang mati di atas tiang salib. Bukan. Sedangkan yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Bukti faktanya yang diganti itu ada nggak dalilnya? Bukti apa? Bukti apa? Sementara kitab yang Anda bawa itu adalah kitab yang dituliskan setelah kejadian. Iya. Bukan kitab orang yang dituliskan digantikan sebelum itu ada kejadian. nggak dalilnya yang digantikan itu. Buktinya ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya mengira dia melihat hantu. Dalilnya yang digantikan sebagai Yesus itu siapa? Ada nggak dalilnya? Yudas yang menggantikan itu. Dalilnya di mana? Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Mazmur 37 nomor 28, 29, 33, 49, 39, 40. Oh gitu ya. Yes. Oke. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang yang berkhianat gagal dalam kematiannya, dan harapan orang pengkhianat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu pengkhianat menggantikannya. Amsal 11. Amsal 21 nomor 18, orang fasik, pengkhianat, pemakan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar.
dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini de facto, ini adalah fakta yang akurat dalam kitabnya orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan kitab Mazmur. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Lukas, Matius, Yohanes, Paulus dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ya, Kitab satu Mazmur lagi. mengatakan Yesus terangkat ke langit tanpa ada pembantaian terlebih dahulu, melainkan Yesus hanya melihat, menonton orang-orang yang menggantikan dirinya. Baca Mazmur 91 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12 sampai nomor 16. Demikian. Ya, satu lagi pertanyaan saya. Silakan. Ya. Jadi menurut Anda Injil sama Bible itu bukan firman Tuhan? Injil firman Allah, Bible adalah pewarta, surat pewarta alias surat kabar. Gimana? Yang kami imani sebagai orang Kristen itu adalah Injil. Injil itu adalah kata yang muncul di Al-Quran. Kristen di luar Indonesia tak kenal apa itu Injil. Yang mereka kenal hanya Evangelion. Yang mereka kenal hanya Bible. Yang mereka kenal hanya Biblos. Apa Biblos itu? Kumpulan kubu-kubu. Kumpulan buku-buku. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Jadi Injil itu firman Allah ya? Firman Allah, hikmat Injil. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, menerima hikmat Taurat dan mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Sedangkan yang dituliskan oleh Lukas, Markus, Matius dan seterusnya termasuk Paulus, itu bukan hikmat Injil, tetapi hasil penyelidikan mereka terkait cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Yesus dan muridnya, tentang Yesus dan Bani Israel, tentang Yesus dan Tuhannya. Ya. Itu Cuma nggak ada nama Allah di Alkitab, cuma kau jangan menyesatkan orang Kristen. Betul Nggak sekali. ada nama Allah di Alkitab, bro. Betul sekali. Karena Ngarang itulah kau. saya mengatakan agamamu adalah agama perampas, sebagaimana yang diwariskan oleh penjajah hanya datang merampas. Kata Allah dirampas masuk ke dalam Bentar lagi mau kitabmu. Bentar dulu. diganti tuh. Herman kau agama apa sih Herman? Alhamdulillahirabbil alamin. Diganti pakai Herman teos, kau agama apa sih? diganti pakai dewa, diganti pakai Tuhan, Herman, kau atau agama diganti apa sih? sebagai sembahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kau Kami katakan merindukan gak ada itu. Allah di Alkitab? Bentar dulu, bentar. Herman kau agama apa? Ganti jadi Elohim. Ada Allah di dalam Alkitab, dalam Bible. Itu bukan nama, Di dalam Ju. Mazmur. Itu bukan nama. Mazmur Jangan 10 nomor orang 7 Kristen. ada kata Allah Allah di itu sana. simpan kalian aja, Tapi cukup. Allah yang dimaksud artinya sumpah serapah. Allah itu padanan kata Elohim, cuma jangan kau sesatkan orang Kristen. Kami nggak menyembah Allah, kami menyembah Elohim Yahweh. Menyembah Elohim Yahweh, nenek Yoi, lu bro. kiper yang kau sembah Nenek lu itu kiper. Yudas. Kau Kau bilang jangan menyesatkan Yahweh, orang Kristen. Yahweh Cukuplah itu dewanya sembahanmu Mesir. Allah. Yahweh itu dewa Sembah Mesir, kami itu dewa Yahweh, Enchants. yang anak Dia tunggalnya adalah dewa Yesus yang bukan Kristus. lagi, bukan perempuan, namanya dewa Enchants. Ayolah, Satu menit. diskusi pakai ilmu, ayo. Ya, bentar 1 menit. Herman saksi Jehua ya Herman. Herman saksi Jehua. Bukan HKBP aku resmi. Baru kali Enggak ini ada di HKBP. Bentar. Enggak ada di HKBP dikatakan Allah. Ada. Yahweh, enggak ada Au Persia di di HKBP debat ya. Jehovah. Au Persia di debat Jehovah. Jehovah itu Yahweh. Iya toh. Yahweh, Yahweh itu dewa Ya, tuh, Juma. Yun. Juma bukan Allah. Di mana sembahan orang kami, Yahudi sesembahan pernah mu aja menyebut lah itu, Tuhannya dengan bro. sebutan Yahweh? Di mana orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh? Di mana? Mereka menyebutnya Adonai, bro. Ya, Ketika Adonai. ketemu Kalau apapun Yahweh sakral, itu dewa mereka orang ketemu Mesir, itu Adonai. Yahweh. Ya itu Mesir. Itu i Mesir. Dasar tuyul. Makanya agak beragama itu Yahweh pakai kami ilmu. adalah ilah Israel, bukan ilah Mesir. Kalau ilah Israel yang kau sembah, berarti bukan anak Maria, kampret. Faktanya kau menyembah anak Ilah manusia yang Israel mati di kan atas tiang Yahweh, salib. Juma. Saya Gimana tanya kau, sama Juma? saudara. Juma dari Saya tadi tanya kau sama saudara. framing, dari tadi Saya kau tanya,
memojokkan kekristenan aja karena sibuk tadi. Apakah ilah Israel yang digantung di salib? Jawab. Siapa ilah Israel itu dulu kutanya. Siapa ilah Israel? Ilah Israel itu adalah hakikat laisa kamislihi syai'. Baca Namanya siapa? Yeremia 10 nomor 6. Mereka menyebutnya Eloah atau Elohim. Ada Keluaran 3:15. Kamu kan udah mahir masalah Alkitab. Ya, makanya saya katakan mereka tahu. menyebut Tuhan mereka Adonai, Elohim atau Eloah. Tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Ada sebutan namanya. Theos. Gimana kau Musa Juma? Pura-pura bodoh kau. Ketika Musa menanya Bentar. jawab, gimana si Juma ini? Tolong kurangi ke bahasa yang Orang Yahudi Gitu menyebut ya. Tuhan Kalau mau mereka diskusi, dengan diskusi Hasem. benar sesuai data. Sekarang permasalahannya Ada nama sembah apakah Israel. Hasem, apakah Elohim yang Ah. digantung di atas tiang salib? Jawab. Bukan, itu Nah, anak bukan. tunggalnya. Berarti Itu ente- anak tunggalnya itu Mesias. Berarti ente menyembah yang bukan Elohim. Sederhana bukan? Saya menyembah Elohim dan anak tunggal Nah, berarti sembahanmu dua. dua, betul. Oh, Iya. tuannya dua. Dua. Iya. Tuannya oke. dua. Ya sudah, Oke, kalau Bro Selebes Tuhanmu dua betul. dari tamu Thank lah you. itu. Selebes Tuh, sudah dengar tahu lu betul itu Juma. Rasmi. Kristen yang benar itu sebenarnya bukan cuma dua, sebenarnya tiga Tuhannya. Itu baru Kristen jujur. Ayo Dua. saya tanya saudara Herman, Tiga. Tuhanmu dua atau tiga? Tuhan saya ada dua. Bukan Roh Kudus gimana? Nggak masuk itu karena dia nggak punya sabda. Trinitas. Tuhan Maha Padahal Kuasanya Yohanes Yahweh. 16 nomor 13 Tuhan Maha Kuasanya Yahweh namanya. roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia juga punya sabda. Enggak, dia cuma mengkonfirmasi tentang sabda Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kata siapa? Kata siapa? Itu kan ada tertulis di Alkitab. Di Dia mana akan tertulis? datang mengingatkan, menghibur. Nah, mengingatkanmu mengingatkan tentang perkataan sabda yang pernah Yesus. aku ucapkan kepadamu. Itu Roh Kudus. Jadi yang mana ucapan Yang yang, punya pernah sabda itu diingatkan? Yesus. Mana ucapan Roh Kudus itu? Yahweh, Mana itu ucapannya? yang punya sabda. Mana ucapan Roh Kudus yang Anda yang katakan bahwa ketika ia Untuk datang, lebih jelasnya Juma, baca Yohanes 17 Oh, ayat dengar 3. ketika Inilah ia datang, hidup kekal dia itu. akan mengingatkan kepadamu tentang perkataan-perkataan yang pernah kuucapkan kepadamu. Berarti Roh betul. Kudus itu bersabda. Mengingatkan tentang sabda Yesusnya. Ya, mengingatkan berarti dia bersabda. Ya, bukan sabda yang berbeda. Roh Kudus itu harus Kalau bukan diverifikasi sabda dengan yang perkataan berbeda, Yesus. dengar. Kalau bukan sabda yang berbeda, lalu siapa yang bersabda kepada orang Kristen untuk menyembah Yesus? Tuyul. Ayat Alkitab lah, Injil lah. Siapa yang Matius bersabda 8. kepada orang-orang Kristen sehingga Nggak. menyembah Yesus? Tuyul. Matius Ayo. 28 lah Juma. Enggak usah diperintahkan. Loh, Udah tahu sendiri lah. kenapa? Siapa yang Nggak usah memerintahkan diperintah. kemudian orang Kristen menyembah anak orang? Nggak. Pasti alasannya Roh Kudus. Tuyul. Enggak. Lalu siapa yang Matius memerintahkan 28 kalian ayat menuhankan 16 Yesus? hingga 20. Siapa yang diperintah. memerintahkan kalian menyembah Yesus? Enggak perlu Yesus bilang sembah aku, enggak usah. Ya, justru Hanya karena dengan itu mengatakan segala kalian akan kuasa. diusir. Karena Segala itu kuasa kalian di surga di diusir. bumi telah diberikan padaku. Itu udah cukup. Konfirmasi Tapi Yesus bahwa dia mengajarkan menyembah sesembahan. siapa? Yesus mengajarkan menyembah atau tidak? Enggak perlu diajarkan, hanya Saya dia bilang tanya, segala Yesus kuasa. mengajarkan menyembah Enggak atau perlu tidak? kalau enggak perlu. Nggak perlu Yesus dikatakan sembah mengajarkan aku, nggak menyembah atau tidak? Enggak perlu dikatakan sembah aku, enggak perlu. Saya tanya, Yesus mengajarkan menyembah atau tidak? Ya mengajarkan lah. Nah, mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada dia juga, kepada sang Bapa juga. Matius 8 baca. Itu kan mengajarkan juga itu artinya. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Itu kan jadi mengajarkan. Gimana ya sejumlah ini cara apa? Makanya kalau Segala baca Alkitab kuasa itu yang dipahami ada secara di dunia dan komprehensif. ada di langit diberikan kepadaku. Buktinya? Iya, Buktinya apa? buktinya. Buktinya apa kalau dia diberi bisa kuasa? melakukan banyak mujizat. Buktinya Mujizat iblis saja itu takut. Iblis mujizat takut. itu diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan adalah membuktikan bahwa aku adalah utusan, bukan membuktikan aku adalah Tuhan. Ayo. Memang utusan dia, memang Nah, utusan. makanya tapi kenapa dia Anda Tuhan kan? sesembahan. Kalau dia utusan Tuhan kenapa Anda Mesias. sembah? Kalau Tuhan Anda akui Mesias, dia bukan utusan Tuhan Maha kenapa Anda Kuasa. sembah? Tuhan Mesias, bro. Tuhan Mesias. Bentar Bang Juma, buktinya Tuhan adalah Mesias. ya. Lucu.
Tuhannya dua, Buktinya Yesus juga bahwasannya Tuhan katanya. Yesus akan datang Rasmi, ke diam dunia dulu, kedua Rasmi, kali. diam dulu. Ya, bentar. 2 kali atau 1000 kali? Yesus akan datang ke dunia. 2 kali atau 1000 kali? Karena datang ke Paulus, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Filipi, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Galatia, datang kepada Paulus ketika dia menulis Timotius, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis surat-suratnya yang lain, Filemon, Efesus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Padale, Pararang, dan Remaneng, datang. Jadi jangan kau katakan cuma 2 kali. Kecuali Anda menjadi pengikut Yesus yang mengatakan 2 kali saja datang baru betul. Kalau 2 kali saja Yesus datang, hapuskan semua Bible dan surat-surat Paulus. Itu kalau Anda akui Yesus datang hanya 2 kali. Kenapa? Karena Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Maka orang yang mengatakan Yesus datang pada saat Paulus ada di Damsik itu yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi roh jahat. Mau bukti? Ya, itu berupa cahaya, Juma, ya. Itu berupa cahaya, bukan Berupa langsung cahaya, Yesus datang ke dunia. Sementara Yesus Tetapi melalui mengatakan, cahaya. sementara Yesus mengatakan, Buka jangan kau ayatnya. percaya. Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengatakan bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Itu maksudnya kedatangan itu secara kata- supranatural, itu kan- Juma. Secara natural. Iya. Kacau. Itu dalam Tetapnya Yesus penghukuman, datang. Sekarang pun penghukuman datang. itu seperti Bagaimana itu, ya. Dalam penghukuman itu seperti itu. Yesus mengatakan, justru ayat itu waspadalah menunjukkan kepada bahwa Yesus pembinasa tetap eksis. keji. Matius 24 nomor 15. Pembinasa keji itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam Ya. penjara. Siapa dia? Dajjal lah itu, Dajjal. Dajjal. Alhamdulillah Anda akui Paulus Antichrist. sebagai Itu Dajjal. Antichrist. Masya Kalau Allah. itu kau diragukan, Juma. Alhamdulillah Anda sudah mengakui Paulus itu Dajjal. Ya, Masya iyalah, Allah. mengaku Mesias itu Dajjal. Antichrist lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Anda nggak sudah ada Allah, mengakui nggak ada nama Allah di Alkitab, Juma. Yang ada nama Elohim Allah di Yahweh. dalam kitabmu, di dalam percaya Matius kau, 10 Juma. nomor 34 di situ tertulis Allah. Allah artinya hanya. Bacalah. Mazmur 10 nomor 7 ada namanya Allah, sumpah serapah. Baca Kasihan. OJB, Juma, OJB biar jelas. Apa? Ketika iblis mencoba Yesus, Yesus menghardiknya mengatakan, sembahlah Allah saja. Kalau di OJB itu Hasem. Nah, Allahnya siapa di yang situ, salah? YHWH. Siapa yang salah? Baca Saya OJB, atau biar kitab jelas. Anda? OJB baca biar jelas, itu Hasem. Tidak ada tulisnya. Hasem di situ, kucluk, penipu, Ada. pendusta, Itu kan yang versi bahasa pembohong. Indonesia pakai kata Allah. Tidak ada Hasem di Versi situ. OJB dia Hasem. Yang lebih Penipu akurat. tak ada, yang kau ada yang Theos. penipu, Juma. Kau bilang di Injil Allah. Penipu. Allah Penipu. itu cuma generic title di LI, di apa, di Alkitab kita. Penipu, Bentar juga penipu. itu dihapus. Sekarang saya Makanya tanya dari dihapus mana kok. ambil kata Allah? Dari Kristen Arab lah, bukan dari Muslim, dari Kristen Arab. Dari Kristen itu Arab. ngaco Oh, itu. berarti kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam kering Diterjemahkan panas ke dalam bagus bahasa kau isap. Indonesia, mengambil serapan Supaya dari otakmu Arab, berfungsi. Kristen Sekarang Arab saya dalam hal tanya, ini. kitabmu titipan Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam panas kau Bahasa ambil kau baluri Indonesia lah, mukanya. Juma. Saya tanya sekali lagi. Penjajah Bahasa Belanda Indonesia, mewariskan Juma. kitab Unsur berupa serapan kan Bible banyak, itu. bro. Dengar, Bagaimana dengar, sih dengar, kamu? dengar. Dari bahasa dengar. Inggris, dari bahasa Dengar, Batak, dengar. bahasa Jawa, masuk semua ke bahasa Indonesia. Dengar. Kitabmu yang dititipkan, yang diwariskan penjajah Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab. Ambil teh ayam panas Menurut- pakai baluri. menurut lo? supaya kau berfungsi otaknya. Menurut lo apa, bro? Jawabannya Menurut apa? lo apa? Jawabanmu apa? Menurutmu apa? Nenekmu kiper ngapain tanya saya? Itu kan Nenekmu kitabku. kiper. Itu Kau kitab nggak tahu, gimana warisan kau? penjajah Katanya kau udah Belanda mahir untuk baca kau, kitab. untuk Nggak tahu saudaraku jawabannya ini. apa. Gimana Sekarang sih, pertanyaan saya diterjemahkan ke dalam bahasa Anda Arab bilang atau tadi, diterjemahkan bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia? Ambil teh ayam panas, Bahasa olesin Indonesia. matamu supaya matamu berfungsi dengan baik baca Bible. Cuma. Mana jawabanmu? Bahasa Indonesia itu kaya dengan unsur serapan. Kalau bahasa Jawa Indonesia, diserap, bahasa Batak kenapa ada diserap, kata Allah bahasa di dalam Belanda di kitabmu? diserap,
Bahasa Cak Ayu, Inggris pun kalau diserap, bahasa Arab Indonesia, juga, Cak apalagi Ayu, bahasa Arab. jangan bicara sendiri. Kalau kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Nah Indonesia, kenapa itulah, ada kata pokoknya Allah di cuma dalam? nggak ada nama Allah di Alkitab kami. Itu adanya Nenek Elohim Yahweh. Ukiper, dan anak kau mau tunggalnya tipu Yesus semua Kristus. orang Kristen di Oke, Indonesia. silakan ngobrol sama Hah? Bu Rasmi. Kamu mau bodoh-bodohi Oke, orang Kristen bye, seluruh bro. Indonesia Nggak ada Allah yang di nyata Alkitab kami, bro. nyata mereka punya Bible dan ada kata Allah di dalam. Kamu mau bohongi mereka? Hah? Mending kau ambil teh ayam panas baluri mukamu supaya otakmu berfungsi. Demikian.